Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fin niyyati wal qawli wal amali. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama memanjatkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini Allah masih memberikan kita kekuatan untuk selalu mengikuti kajian yang sangat mulia ini, kajian ilmu daruri, ilmu yang wajib diketahui oleh setiap orang mukallaf. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengikuti tersebut dalam keadaan sehat wa afiyah. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, untuk sore hari ini kita akan membahas tentang akhlak. Jadi akhlak di sini lebih kepada bagaimana kita itu mengetahui apa yang kita perbuat kepada tetangga kita, bagaimana kita hak-hak kita harus kita penuhi kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kepada sesama manusia. Baik itu nanti sesama muslim ataupun orang-orang yang di luar Islam. Jadi kita sudah memasuki bab tentang kemungkinan-kemungkinan maksiat-maksiat yang akan dilakukan oleh kaki. Jadi sekali lagi para jamaah sekalian, kita mengetahuinya hal-hal yang jelek ini supaya kita bisa menjauhinya. Sebagaimana kita jelaskan kemarin berulang kali bahwasanya seseorang itu tidak akan bisa menjauhi perkara yang ingin ia jauhi secara total kecuali dia mengetahuinya. Mengetahui hal ini supaya dia bisa menjauhinya. Mengetahui hal ini yang wajib supaya dia bisa mengerjakannya. Jadi tujuannya kita itu begitu. Termasuk di sini tentang masalah maksiat-maksiat yang kemungkinan nanti dilakukan oleh kaki. Dan ini sekali lagi ini bukan batasan yang ada di kitab ini. Ini sebagai contoh supaya kita benar-benar terhindar dari maksiat-maksiat yang dilakukan oleh kaki. Jadi di sini dijelaskan di antara maksiat-maksiat kedua kaki itu adalah melangkahkan kaki berjalan dalam berbuat maksiat. Apapun maksiat itu, ketika kita melangkahkan kaki menuju perkara yang maksiat, maka itu maksiat. Melangkahnya itu maksiat sendiri. Melangkahnya itu untuk menuju maksiat itu adalah maksiat sendiri. Seperti berjalan untuk menghasut seorang penguasa terhadap seorang muslim. Jadi contohnya di sini seperti berjalan untuk menghasut seorang penguasa terhadap seorang muslim. Jadi kan ada seseorang itu berkuasa, entah itu jadi lurah, entah itu jadi RT, entah itu jadi camat, entah itu jadi bupati, gubernur ataupun presiden. Kemudian ada seseorang tersebut itu termasuk orang-orang yang menjadi tangan kanannya penguasa ini. Apa? Dia itu berusaha untuk memata-matai seorang muslim. Memata-matai seorang muslim. Kemudian nanti kalau sudah berhasil tentang apa yang ia kehendaki, informasi-informasi yang ia cari sudah ada, kemudian nanti diambil kemudian disampaikan ke penguasa, entah itu pada RT, entah itu pada lurah ataupun camat.
Kemudian tujuannya supaya nanti dengan informasi ini itu dapat membahayakan orang muslim itu. Entah itu dengan menakut-nakuti, mengutus orang untuk membahayakan dia, dan lain sebagainya. Orang yang tadi mengambil informasi, berjalan untuk mengambil informasi yang tujuannya diberikan kepada penguasa yang untuk membahayakan orang muslim apapun itu, maka itu dia berjalannya tersebut mengancari informasi kemudian diberikan kepada penguasa yang tujuannya untuk membahayakan orang muslim, maka itu berdosa. Maka itu berdosa orang tersebut. Nah, jadi di sini dikatakan berdosa karena akan membahayakan orang muslim. Dengan informasi tersebut, maka tujuannya untuk membahayakan orang muslim, entah itu ingin dicederai, entah itu ingin dibunuh dan lain sebagainya, atau ingin dilukai, atau menakut-nakuti bahkan. Maka itu berdosa. Maka itu adalah berdosa. Kecuali nanti kalau mengambil informasi tersebut tujuannya memang untuk perkara yang untuk maslahah agama, seperti umpamanya ya, supaya kita paham, ada penguasa tersebut itu mengutus seseorang untuk memata-matai, ini jangan-jangan ingin berbuat onar ini. Orang yang muslim, katanya muslim, jangan-jangan ingin berbuat onar, ingin ngebom umpamanya dan lain sebagainya. Kemudian penguasa tersebut itu menyuruh menyuruh orang untuk memata-matai dia. Kemudian mengambil informasi supaya nanti dari penguasa tersebut bisa melakukan sesuatu supaya yang lain, orang muslim yang lain itu selamat. Maka hal ini tidak berdosa. Yang berdosa itu adalah tanpa ada sebab tadi. Jadi membahayakan orang muslim secara zalim, maka itu mengambil informasi diserahkan kepada penguasa ataupun siapapun, tujuannya untuk membahayakan muslim yang lain, maka itu adalah berdosa. Kemudian termasuk juga yang berjalan kemudian itu mengakibatkan maksiat, itu adalah berjalan untuk membunuhnya tanpa hak. Zalim, seperti yang terjadi di zaman sekarang ini. Banyak kan orang tidak ada salahnya dibunuh. Orang karena hanya hal duniawi dibunuh. Itu kan tanpa hak itu tanpa hak. Beda kalau umpamanya berjalannya itu karena hak, dibenarkan oleh syariat. Seperti apa? Seperti dalam hukum qisas. Dalam hukum qisas itu kan dari bagian petinggi orang Islam, khalifah, itu kan menyuruh seseorang untuk membunuhnya, diqisas, dibalas. Orang membunuh nanti dia balas akan dibunuh dengan kriteria hukum-hukum tentang perincian ini dibahas dalam bab kriminal. Itu kan orang yang ingin membunuh karena membalas, karena perintah daripada petinggi, itu kan bukan dosa itu. Melangkahkannya itu tidak berdosa. Dia melangkah untuk membunuh karena tujuannya qisas, maka itu tidak berdosa. Tapi yang berdosa itu kalau dia melangkahkan kakinya tujuannya untuk membunuh, dan membunuhnya itu tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Jadi betapa banyak sekarang itu orang-orang yang membunuh karena iri. Berapa banyak orang-orang yang membunuh orang muslim karena dengki. Itu dosa besar. Bahkan dalam satu hadis itu ada riwayat yang menjelaskan bahwasanya membunuh yang tidak dibenarkan oleh syariat itu jatuh nomor 2 atau nomor 3 setelah musyrik ataupun menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berarti menggambarkan dosanya sangat besar. Maka bagi kita sekali lagi
kalau ingin dia itu umpamanya ada seseorang ingin dia itu membenci orang muslim yang lain, ingin dia itu menghasut muslim yang lain karena dunia, maka ingat bahwasanya dunia itu tidak akan menyelamatkan dia kalau dunianya itu adalah dunia yang membawa dia maksiat kepada Allah. Tidak akan menyelamatkan dia, hartanya itu tidak akan menyelamatkan dia. Menyelamatkan dia, bahkan hartanya tersebut bisa jadi bencana bagi dia di dunia dan akhirat. Ingat itu, ketika di dunia ini kalau hasud, kalau dengki kepada sesama muslim karena urusan dunia, maka ingat bahwasanya dunia itu tidak akan menyelamatkan dia, tidak akan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi dia di akhirat nanti kalau dunia tersebut dibuat untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bahwasanya dunia itu sementara. Apa yang ia miliki itu sementara semuanya. Dan orang muslim yang dihasutnya, didengkinya, itu lebih tinggi derajatnya hanya sekedar harta. Hanya sekedar harta. Jadi kalau ada seseorang yang mempunyai rasa iri, dengki kepada saudaranya, kepada kerabatnya, kepada tetangganya, kepada temannya yang asalnya baik jadi tidak baik. Karena apa? Karena hal sepele. Dia mengikuti apa yang digoda oleh setan. Setan itu kan berusaha untuk mencari teman sebanyak-banyaknya. Kalau dia tidak didasari dengan ilmu agama, tentunya dia akan ikut dengan dia. Setan akan senang. Dan itu hanya sementara, kesenangan semu, sesaat. Dan itu akan menyengsarakan dia di akhirat nanti. Makanya para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ilmu agama kita tahu bahwasanya dengki itu tidak boleh, hasud itu tidak boleh. Pokoknya kalau dia masih statusnya muslim, kenapa sih kita harus dengki, harus hasud kepada dia? Yang namanya sifat hasud itu memang manusiawi. Artinya setan itu ingin menggoda kita, kemudian ada iri, hasud dan lain sebagainya. Tapi yang maksiat itu kan kemarin kita jelaskan, kalau dia menerapkan, mempraktekkan apa yang ia hasud. Kalau dia hasud ingin menghilangkan nikmat dengan cara memukul, dia memukul, itu yang maksiat kemarin kan dijelaskan. Tapi kalau umpamanya dia itu tidak melakukan seperti itu, kemudian dia hanya memendam bahwasanya itu tidak boleh, dia yang akan sakit. Dia akan sakit. Dan itu tidak berdosa, itu manusiawi. Dan dia berusaha untuk apa? Untuk menahan arahan dari hasutan ataupun iri dengki tersebut. Ingin memukul, dia tidak berusaha untuk memukul, tapi dia akan sakit sendiri. Jadi orang yang mempunyai rasa iri, orang yang mempunyai rasa hasud dengki kepada orang lain, itu akan membuat dia sakit sendiri. Itu akan merugikan dia sendiri. Makanya kalau dia tujuannya membunuh karena urusan dunia, sungguh dia itu adalah orang-orang yang derajatnya itu sangat rendah. Nah, maka kita tahu dengan ini supaya kita menjauhi hal tersebut. Alhamdulillah kita mempunyai pelajaran-pelajaran yang di situ mengatur bagaimana kita harus berbuat. Tangan kita gunakan untuk apa? Kaki kita gunakan untuk apa? Kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah termasuk dari maksiat daripada kaki, itu adalah lari kaburnya seseorang budak dari tuannya. Jadi ada dalam Islam itu hukum budak. Jadi kalau umpamanya dia lari, tidak ada status merdeka, bukan karena dibeli dan lain sebagainya, dia lari dari tuannya, maka dia berdosa. Bahkan dalam hadis itu diceritakan, kalau ada budak kemudian lari dari tuannya tanpa seizin dari tuannya, maka apa yang ia kerjakan dari sholat, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga larinya seorang istri atau orang yang memiliki sangkutan hak orang lain terhadapnya dari sesuatu yang wajib ia tunaikan seperti kisos, hutang, nafkah. Yang berikutnya adalah termasuk dari maksiat kaki itu adalah istri yang lari dari suaminya. Na'udzubillah.
Semoga kita tidak tidak terjadi apa yang menjadi maksiat ini kepada kita semuanya. Ada seorang istri bukan karena sesuatu yang uzur, kayak seperti umpamanya suaminya adalah suami yang berbuat jahat, kemudian ada kata-kata yang membuat dia itu menurut dia itu bisa mengeluarkan dari Islam, kemudian dinasihati, tapi tidak mau, kemudian dia lari. Bukan hal seperti itu, bukan karena itu. Seorang istri yang lari dari suaminya, maka itu berdosa besar. Berdosa besar itu ketika dia itu melangkahkan kakinya, setiap kaki, setiap jangkahan, itu adalah tulisan yang ditulis oleh malaikat sebagai dosa. Setiap langkahnya. Langkah seorang istri yang lari dari suaminya. Kemudian atau seseorang yang mempunyai tanggungan yang wajib harus diselesaikan bagi dia. Kemudian dia lari dari tanggungan wajib tersebut. Seperti umpamanya dia lari dari kisos. Seperti tadi, bahwasanya dalam hukum Islam itu kalau membunuh orang maka akan dibunuh. Kalau dia mencongkel mata seseorang maka nanti akan dicongkel juga. Dalam hukum Islam seperti itu. Dia lari, tidak mau untuk dibalas, maka dia juga berdosa. Larinya tersebut, melangkahkan kakinya untuk lari daripada kisah tersebut, itu dihukumi juga sebagai dosa. Ataupun dia mempunyai kewajiban hutang. Hutang dia mampu untuk membayar. Dia mampu untuk membayar, dia tidak membayar, kemudian lari. Ataupun dia belum mampu, tapi dia lari. Tidak memberitahukan kepada orang yang menghutanginya. Kan kalau umpamanya mungkin kemarin sudah kita jelaskan, termasuk dari maksiat itu kalau seseorang matlul ghani. Matlul ghani itu adalah orang yang mempunyai hutang, sudah mampu untuk dibayar, kemudian habis itu apa? Ditunda-tunda. Ditunda-tunda. Itu kan tidak boleh. Itu tidak boleh, maksiat itu. Maksiat. Nah, ini kejadiannya orang tersebut itu mempunyai hutang, tidak memberikan kabar kepada orang yang mempunyai hutang bahwasanya dia tidak mampu, lari dari tanggung jawab tersebut. Tidak ada kabar rimbanya. Lari. Maka orang yang lari dari tanggung jawab tersebut, kalau orang itu mempunyai hutang, tidak mampu untuk membayarnya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan beban lebih kepada orang yang di luar batas kemampuannya. Ya memang hakikatnya tidak mampu, gimana lagi? Cari hutang kemana-mana untuk membayar hutang ini nggak mampu. Ya kita beritahu kepada orang yang mempunyai hutang. Dan orang yang mempunyai hutang juga akan berdosa kalau dia tahu bahwasanya orang yang membayar hutang ini tidak mampu, masih memaksa bagi dia untuk apa? Untuk membayar hutangnya. Meskipun itu sudah jatuh tempo, sudah kesana kemari untuk cari hutangan nggak ada. Masih dipaksa saja. Masih dipaksa saja. Maka itu juga tidak boleh. Itu tahu orang yang menghutanginya. Kemudian masih dipaksa juga. Maka itu juga tidak boleh. Itu adalah berdosa. Jadi baik orang yang mempunyai hutang, ada hak-hak yang harus dia tunaikan. Begitu juga orang yang menghutangi. Itu kan semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mempunyai harta kemudian bisa menghutangi orang lain. Itu adalah merupakan kebaikan. Itu adalah kebaikan bagi dia, bagi orang yang menghutangi tersebut. Karena harta itu tidak selamanya. Itu akan dia tinggalkan. Maka salah satu ladang supaya dia bisa berbuat baik adalah dengan menghutanginya. Tentu dengan cara-cara yang diperbolehkan, tidak boleh mengambil riba, tidak boleh mengambil sedikit pun dari hutangnya itu dibuat untuk menambahi hutang. Kita sudah tahu ya, ada namanya ribal qard. Artinya orang menghutangi dan ingin mengambil manfaat dari hutang itu. Baik manfaatnya itu berupa nominal dengan suruh menambahin, ataupun dengan manfaat-manfaat yang lainnya. Kita kan sudah tahu itu. Hal yang seperti itu kan tidak boleh. Hal yang seperti itu tidak boleh. Jadi kita tahu dengan mengaji ini bagaimana menghutangi orang supaya kita menjadi
menjadi ladang kebaikan bagi kita. Supaya hal tersebut menghutangi itu menjadi ladang kebaikan bagi kita. Nah, orang yang menghutangi pun tujuannya apa sih? Satu, untuk ladang kebaikan bagi kita. Yang kedua, supaya meringankan seseorang yang membutuhkan, bukan malah memberatkan. Itu kan tujuannya. Jadi kalau tujuannya tambah memberatkan, itu berarti kan tidak merupakan ladang pahala bagi dia. Bahkan dia akan berdosa. Jadi kalau ada seseorang mempunyai hutang, kemudian dia baik mampu atau tidak mampu umpamanya, tapi dia lari, tidak ada kabar beritanya, dia hutang 1 miliar, tidak diberitahu orang yang memberi hutang tersebut, maka dia akan berdosa. Apa yang harus ia lakukan? Beritahu kepada orang tersebut, beritahu bahwasanya, Pak, saya belum bisa membayar hutang meskipun jatuh tempo pada bulan ini tanggal sekian. Saya sudah kesana kemari berusaha, memang benar-benar seperti itu usahanya, totalitas. Saya tidak punya orang yang menghutangi lagi untuk membayar hutang. Jadi maaf ya Pak, ini hutangnya itu ditunda sampai bulan depan. Tanpa seperti itu, tanpa ada informasi seperti itu, dia lari tanpa ada kabarnya. Maka itu juga berdosa. Begitu juga orang yang menghutangi. Kalau dia memaksa, tidak memberikan tempo kepada orang yang berhutang tersebut, dan dia tahu bahwasanya dia sudah usaha, dia tidak punya barang untuk dijual supaya bisa untuk melunasinya. Dia sudah tahu bahwasanya orang yang berhutang tersebut itu sudah kesana kemari untuk mencari hutangan. Masih dipaksa saja, maka juga tidak boleh. Jadi termasuk dari maksiat kaki itu adalah melangkahkan kaki seseorang dari tanggung jawab. Tanggung jawab untuk sesuatu kewajiban. Di antaranya adalah lari untuk membayar hutang. Kemudian yang berikutnya adalah lari daripada nafkah. Nafkah yang wajib. Mungkin disebutkan mungkin dalam bab-bab fikih tersebut bahwasanya apa kewajiban seorang suami kepada istri, apa saja. Jadi mungkin jangan dianggap sesuatu yang biasa yang dilakukan oleh orang-orang yang mampu itu menjadi kewajiban bagi dia, bukan. Contohnya umpamanya di sini nanti dalam bab fikih itu disebutkan bagi seorang suami itu hanya wajib memberikan nafkah makanan pokok. Makanan pokok ini di Indonesia beras. Ukurannya berapa bagi orang yang sedang, orang yang kurang, orang yang lebih, ukurannya berapa itu sendiri-sendiri. Kemudian apalagi, kemudian baju tidak setiap hari, mungkin di 1 tahun sekali atau 1 musim sekali umpamanya. Kemudian juga nanti lauk pauknya, kemudian sabunnya dan lain sebagainya. Hal-hal yang doruri, hal-hal yang menjadi sesuatu yang dipakai, yang sangat perlu oleh seorang istri, itu adalah tanggung jawab dari seorang suami. Kalau dia lari dari hal itu, maka itu akan menjadi hutang bagi dia di akhirat nanti. Kalau dia tidak meminta rela dari istrinya, dia lari dari tanggung jawab tersebut, maka selain berdosa, ketika dia melangkahkan kakinya itu juga akan dihitung sebagai suatu dosa, juga akan menjadi hutang bagi dia di akhirat nanti. Juga akan menjadi hutang bagi dia di akhirat nanti kalau dia seseorang tersebut itu mampu. Dikatakan mampu itu tergantung dari orangnya. Apakah dia itu adalah orang yang kekurangan, maka nanti seberapa yang ia miliki. Kemudian kalau dia ada sedang, seberapa yang ia miliki. Kalau dia adalah orang yang berkecukupan, seberapa. Nanti dijelaskan dalam bab fikih. Intinya bahwasanya kalau dia lari dari nafkah yang wajib, maka dia akan berdosa, seorang suami. Begitu juga seorang anak kepada orang tua. Kalau nanti kan dijelaskan bahwasanya seorang orang tua tersebut itu wajib bagi seorang anak untuk menafkahinya kalau seorang orang tua itu adalah orang tua yang kurang,
entah itu dia fakir ataupun miskin. Kemudian si anak mampu untuk menafkahinya, bukan ia sendiri kekurangan, bukan. Maka wajib bagi seorang anak untuk menafkahi orang tua. Orang tua di sini yang dimaksud itu adalah entah itu orang tua kita sendiri ataupun kakek ataupun di atas-atasnya. Maka juga wajib bagi kita yang mampu untuk menafkahi orang tua, yang orang tua itu adalah orang yang fakir ataupun meskipun dia orang yang fakir ataupun miskin. Meskipun dia itu orang tua itu mampu untuk kerja. Meskipun orang tua itu mampu untuk kerja. Jadi wajib bagi seorang anak yang mampu untuk menafkahi orang tuanya. Yang orang tuanya itu fakir ataupun miskin, meskipun si orang tua itu mampu untuk kerja, sehat dia, maka wajib bagi seorang anak. Nah, kalau dia lari, tidak mau untuk menafkahi hal tersebut, dosa dia. Tidak mau menafkahi, maka setiap langkah-langkahnya itu akan dihitung sebagai kemaksiatan. Nah, maka di sini kita tahu bahwasanya orang yang belajar ilmu akhlak, orang yang belajar ilmu fikih, maka akan menjadikan dirinya itu baik untuk dirinya dan baik untuk semuanya. Dengan ilmu agama kalau diterapkan, maka semuanya akan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu perkara yang maksiat itu adalah lari dari kewajiban tanggung jawab. Di antaranya adalah lari daripada menafkahi orang tua. Nah, itu wajib bagi dia pertama kalau dia mampu. Yang kedua, kalau si orang tuanya itu adalah fakir atau miskin. Kalau orang tuanya cukup, maka ya tidak wajib, sunnah bagi kita untuk menafkahi mereka. Dan menafkahi orang tua itu tidak harus tidak harus yang bermewah-mewahan. Ya makanan pokok. Seperti halnya dia itu sesuatu yang pokok yang harus ia perlukan. Seperti tiap hari dia makan makanan pokok. Begitu juga dengan orang tua. Begitu juga dengan sandang berapa bulan sekali umpamanya, begitu juga kepada orang tua. Jadi begitu. Kemudian yang berikutnya adalah kepada orang tua atau mengurus anak-anak yang masih kecil. Begitu juga seorang orang tua itu juga akan bermaksiat, berdosa kalau dia lari dari tanggung jawab. Lari tanggung jawab untuk mengurusi anaknya. Dia mampu dia orang tua itu tidak mau mengurusi anaknya. Anaknya itu anak yang belum balik. Ingat, anaknya itu anaknya yang belum balik. Kemudian dia itu ada sesuatu yang membuat dia itu tidak bisa kerja. Entah itu sakit, entah itu karena dia masih kecil. Maka bagi orang tua wajib untuk menafkahi dari anak tersebut. Kalau anak ini adalah anak yang belum balik, baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian dia mampu untuk kerja umpamanya, mampu untuk kerja. Kemudian bagi seorang orang tua mengajak dia untuk ikut kerja untuk menafkahi daripada anaknya tadi, untuk menafkahi dirinya sendiri, untuk menafkahi anak yang belum balik itu tadi, maka itu sudah menjadi keguguran bagi orang tua. Nah, tapi kalau sudah balik, maka tidak ada kewajiban orang tua kepada anak tersebut. Lah, ketika sudah balik masih diurusi orang tua, itu kebaikan orang tua. Itu adalah kebaikan orang tua. Seandainya pun orang tua tidak menafkahinya, itu tidak berdosa. Malah anak tersebut itu harus mencari sendiri. Jadi syukur kita menjadi anak itu sudah besar, sudah balik, sudah punya istri, sudah punya suami umpamanya, masih diberi nafkah orang tua. Itu Masya Allah kebaikan orang tua. Ibu sudah mengandung kita, kemudian begitu berat, kemudian kemudian dia masih memikirkan anak-anaknya. Karena apa? Karena kebaikan orang tua. Artinya, kalaupun orang tua tidak menafkahi anaknya,
anaknya yang sudah balik. Kalian tahu kan ya, yang balik itu. Balik itu, saya ulangi lagi, kalau laki-laki sudah ada padanya satu di antara dua. Ada kalanya dia mimpi basah, ataupun apa? Dia sudah berumur 15 tahun Hijriah. Tapi kalau perempuan itu ada satu di antara tiga. Ada kalanya mimpi basah, ataupun genap umur 15 tahun Hijriah, atau dia sudah haid. Maka salah satu ini sudah ada pada perempuan, itu namanya balighah. Bagi dia, itu kalau dia itu adalah orang yang mampu tidak sakit, maksudnya di sini tidak sakit untuk menghasilkan kerja, maka seandainya pun orang tua tidak menafkahinya, tidak dosa. Tidak dosa orang tua. Nah, tapi kalau orang tua, kewajiban anak kepada orang tua, maka orang tua itu dinamakan orang yang wajib untuk dinafkahi kalau dia fakir miskin, meskipun dia itu mampu untuk kerja. Dan anak tersebut mampu untuk menafkahinya. Anak tersebut mampu untuk menafkahinya, maka berdosa anak tersebut. Tapi kalau ini orang tua kepada anak, maka tidak disyaratkan anak tersebut wajib untuk dinafkahi, dia harus orang yang tidak mampu kerja. Enggak. Jadi seandainya dia itu adalah anak yang mampu kerja, kemudian dia itu adalah orang yang fakir miskin, maka tidak ada kewajiban bagi seorang orang tua untuk menafkahinya. Wajib bagi dia sendiri untuk mencari nafkah sendiri. Jadi seandainya orang tua itu memberikan nafkah kepada kita setelah balik, apalagi sudah mempunyai suami, mempunyai istri, itu adalah kebaikan bagi orang tua. Maka jangan disia-siakan orang tua tersebut, itu adalah kebaikan mereka. Kemudian yang berikutnya adalah termasuk dari maksiat kaki itu adalah bergaya congkak dan sombong dalam berjalan. Kita tahu kan ya, termasuk dari maksiat kaki itu adalah ketika jalan itu bergaya seperti orang yang begini. Ini lihat nih pakaian gue umpamanya. Ini lihat ini apa namanya sarungnya. Sarungnya harganya 10 juta umpamanya. Jadi bergayanya itu bergaya ketika melangkah, bergaya dengan gaya yang sombong, maka itu maksiat tersendiri. Itu maksiat tersendiri. Kemudian yang berikutnya adalah melangkahi pundak orang lain. Melangkahi kecuali ada kosongan soft. Ketika orang Jumat, terutama laki-laki itu, jadi tidak boleh seseorang yang baru datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, dia mengambil sop terdepan dengan melangkahi orang-orang yang duduk di situ. Karena akan menyakiti mereka. Dan dia tahu kalau umpamanya melangkahi dari leher mereka, kadang kandang pundak mereka, kadang kepala mereka, itu akan menyakiti mereka. Nah, kalau tahu seperti itu, kemudian masih dilangkahin, maka itu berdosa. Siapa? Orang yang datang belakangan. Kecuali kalau melangkahkan ke depan, ke saf yang bagian depan, itu karena ada keperluan seperti saf yang terdepan itu belum tertutupi. Kemudian apa? Kemudian dia melangkah untuk ke arah saf dan tidak ada jalan lain kecuali dengan melangkahi mereka. Melangkahi orang-orang tersebut, maka itu tidak berdosa. Sudah dibilang itu ditutup, itu saf yang terdepan itu tidak mau. Akhirnya mereka orang ini yang melangkahkan kakinya ke depan dengan melalui orang-orang tersebut, dengan melangkahi pundak-pundak ataupun leher dari orang tersebut, maka itu berdosa. Berdosa. Kemudian berjalan di depan orang yang mengerjakan sholat jika terpenuhi syarat-syarat sutroh. Jadi termasuk dari maksiat kaki itu kalau seseorang ingin lewat dan lewatnya itu di depan orang yang sholat, maka itu hukumnya haram jika ada penghalang untuk orang sholat tersebut. Penghalang ataupun sutroh istilahnya. Sutroh itu berapa ukurannya? Sama seperti orang ketika
dilarang untuk menghadap kiblat atau membelakanginya ketika dia membuang hajat BAB, kecuali kalau ada penghalangnya. Kemarin berapa? Kemarin itu tidak lebih daripada 3 hasta dan tingginya itu tidak kurang dari 2/3. Di 2/3 hasta, tidak kurang dari 2/3 hasta. Jadi begitu. Jadi kalau umpamanya ada orang sholat, kemudian ada sutroh, ada penghalangnya, dengan ukuran tersebut tidak jauh dari dia, lebih daripada 3 hasta, dan tingginya itu tidak kurang dari 2/3 hasta, maka ada orang lewat, maka hukumnya haram. Maka kalau ada sutroh atau penghalang tersebut sudah memenuhi persyaratan, sunnah bagi orang yang sholat untuk menampar dirinya. Sunnah menolak dirinya dengan menampar itu enggak apa-apa dan tidak membatalkan itu, karena itu adalah sesuatu gerakan yang memang lil maslahah, untuk maslahah sholat, tidak membatalkan. Sunnah itu. Walaupun katanya dalam kitab-kitab itu pukulannya tersebut supaya orang tersebut itu tidak melewati dari depan orang yang sholat, itu bisa mendatangkan kematian bagi dia. Maka orang ini tidak berdosa. Bahkan dalam satu hadis itu bagaimana dosa orang yang lewat di depan orang yang sholat. Katanya seandainya orang tersebut itu tahu bagaimana dosa pada dirinya yang yang menimpa orang yang akan melewati di depan orang yang sholat, bagaimana dosa yang ada pada dirinya saking besarnya, niscaya dia akan berhenti, itu lebih baik berhentinya dia untuk tidak melewati di depan orang yang sholat itu selama 40 tahun lebih baik daripada dia melewati depan orang yang sholat yang sudah ada sutrohnya. Sutrohnya itu tadi, sutroh itu adalah penghalang. Bisa penghalang tersebut itu dengan menegakkan cagak, menanam cagak, ataupun dengan garis. Kalau garis itu hendaknya sunnahnya di kanannya atau di kirinya, kanan ataupun kiri, ataupun dengan sajadah. Sajadah itu bisa menjadi tanda bahwasanya dia itu itu menjadi sutroh, penghalang, supaya orang tidak lewat di depannya, supaya orang itu tidak lewat di depannya. Nah, begitu. Tapi kalau tidak ada sutroh, tidak ada penghalang bagi dia untuk menandakan tempat dia itu sholat di situ, maka tidak boleh bagi dia untuk menolak orang yang lewat di depannya, orang yang mau lewat depan orang yang sholat, tidak boleh. Tidak boleh. Nah, itu. Jadi termasuk dari maksiat kaki itu adalah lewat di depan orang yang sholat ketika sudah memenuhi sutroh. Ketika sutrohnya itu sudah memenuhi apa itu? Yaitu panjangnya tidak lebih daripada 3 hasta dan tingginya itu tidak kurang daripada 2/3 hasta. 2/3 hasta, begitu. Kemudian yang berikutnya adalah menyelonjorkan kaki ke mushaf jika tidak berada di tempat yang tinggi. Jadi termasuk dari maksiat kaki itu adalah kita menyelonjorkan kaki. Kemana? Ke arah mushaf, ke arah sesuatu yang diagungkan seperti kitab, seperti tafsir, ilmu-ilmu yang di situ dimuliakan. Menyelonjorkan kaki ke arah tersebut, maka itu hukumnya haram jika mushaf atau kitab-kitab itu tidak lebih tinggi dari kaki kita. Tapi kalau lebih tinggi dari kaki kita, maka menyelonjorkan ke arah mushaf itu tidak mengapa, tidak dosa. Tidak dosa. Menyelonjorkan kaki kita ke arah mushaf, tapi mushafnya lebih tinggi seperti ditaruh di atas meja, maka tidak dosa. Atau
mushaf atau ilmu-ilmu syara itu jauh dari dia, maka itu juga tidak berdosa. Jadi kalau yang dosa itu, kalau dia menyelonjorkan kaki ke arah mushaf atau ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu yang diagungkan dalam syara, dan sama mushafnya itu dengan kaki kita atau lebih rendah. Tapi kalau lebih tinggi, itu tidak dosa. Atau mushafnya itu juga dekat dengan kita, bukan yang jauh. Kalau jauh, maka itu juga berdosa. Tidak berdosa kalau jauh. Tapi lebih utama kalau tidak menyelonjorkan ke arah mushaf tersebut. Begitu. Kemudian yang berikutnya adalah jika tidak yang tinggi. Setiap langkah kaki ke perbuatan yang diharamkan dan dalam rangka meninggalkan kewajiban. Kemudian termasuk dari maksiat-maksiat daripada kaki, itu adalah setiap langkah kaki ke perbuatan menuju perbuatan yang diharamkan. Dan dalam rangka meninggalkan kewajiban. Jadi kaki-kaki yang digunakan untuk apa? Kendor dalam kewajiban. Ataupun melangkahkan untuk kemaksiatan, maka itu berdosa. Seperti apa contohnya? Contohnya itu seperti umpamanya untuk maksiat sudah jelas ya. Sudah jelas kalau ada orang umpamanya diajak untuk menghadiri acara-acara yang di situ ada maksiat seperti mabuk-mabukan, judi dan lain sebagainya. Melangkahkan kakinya untuk ke arah maksiatan itu juga maksiat. Itu maksiat. Begitu juga kalau dengan melangkahkan kakinya itu menjadikan kewajibannya itu tertunda, kewajibannya itu terbengkalai. Seperti apa? Umpamanya dia itu berjalan. Kemudian berjalannya itu pelan sehingga tidak menemukan waktu zuhur, tidak tergesa-gesa. Dia mau sholat, dia tidak mau tergesa-gesa. Kemudian dia mengatakan santai, atau dia lagi umpamanya berjalan memanggul sesuatu. Dengan dia itu memanggul dengan berjalan tersebut, itu menjadikan dia itu mengakhirkan sesuatu yang harus ia kerjakan dari perkara yang wajib. Seperti umpamanya karena dia itu mau melaksanakan sholat zuhur. Dengan dia memanggul tersebut, melangkahkan kakinya untuk memanggul, menjadikan apa? Menjadikan dia itu telat untuk melaksanakan sholat zuhur. Kemudian dia mengatakan, ini sekalian umpamanya. Sekalian ini sudah sayang untuk tidak diselesaikan dengan cara melangkah, dengan cara memanggul umpamanya. Memanggul sesuatu beban, entah itu bekerja, entah itu masak dan lain sebagainya. Sehingga dengan langkah kakinya itu menjadikan pekerjaan wajib itu tertunda. Artinya tertunda itu sampai keluar waktunya. Sampai keluar waktu zuhur, sampai keluar waktu asar. Maka setiap langkah kakinya tersebut yang menyebabkan penundaan sehingga keluar waktu, maka itu adalah berdosa. Setiap langkah-langkah yang itu mengarah kemaksiatan ataupun menjadikan kendor untuk perkara yang wajib, maka itu juga berdosa. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau bertanya, silahkan sebelum kita akhiri. Kalau nggak ada, kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca tahlil sekali, sholawat sekali, dan istighfar sekali. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Rabbik firli wa liwalidayya wal mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum.